pusat dari penggerak jasad ini, kaki kita melangkah ke diskotik atau ke masjid, tangan kita mukul orang atau ngasih duit ke orang, mulut kita berkata kotor atau berkata baik, telinga kita mendengar yang buruk atau mendengar yang baik, mata kita melihat yang porno atau tidak porno, itu yang menggerakkan bukan otak. Mudghah segumpal itu adalah qalbu. Adalah qalbu. Jadi salah jika banyak ahli mengatakan otaklah yang menggerakkan kaki kita melangkah, otaklah yang menggerakkan mata kita berkedip, otaklah yang menggerakkan telinga kita untuk mendengar, otaklah yang membuat kita melangkah kemana-mana atau memukul, mengangkat dan sebagainya. Bukan otak, tetapi qalbu. Ini Islam. Ini Islam. Namun bagaimana dengan pandangan ilmu pengetahuan modern? Kita tahu bahwa perkembangan ilmu mengalami fase-fase dari abad berabad. Ilmu kemudian mengalami proses perbaharuan, diperbaharui ketika terjadi Renaissance, sebuah gerakan perubahan di Eropa. Gerakan ini kemudian meniadakan tentang adanya hal lain selain jasad, selain yang materialisme. Renaissance itu gerakan pembaruan di Eropa yang bertumpu pada materialisme. Semua diukur dengan kebendaan. Jika nggak terlihat, nggak teraba, tidak bisa dijamah, itu tidak masuk akal. Maka paham ini membuat hampir semua ilmu pengetahuan dengan teori positivisme yang mengatakan jika tidak terlihat, teraba, terjamah, maka itu tidak ilmiah, itu tidak masuk akal. Ruh itu dianggap tidak ilmiah. Ruh itu pusatnya di qalbu, maka qalbu pun tidak ilmiah. Inilah gerakan Renaissance di Eropa, meniadakan ruh, meniadakan pusat ruh yaitu qalbu. Akhirnya qalbu tidak dibahas pada zaman Renaissance. Awal dari sebuah gerakan kemajuan di Eropa yang sampai sekarang masih terasa di kita. Bahkan banyak juga kaum muslimin yang masing berpaham positivisme, di mana memandang bahwa segala sesuatu yang gak masuk akal tidak ilmiah. Quran dianggap kalau bicara tentang akhirat tidak ilmiah. Hadis kalau bicara tentang siksa kubur tidak ilmiah, tidak ada siksa kubur. Ini banyak menghinggapi para sarjana kita, cendekiawan kita yang berpaham positivisme. Ini warisan Renaissance sebenarnya. Karena semua dipandang sebagai materialisme, sehingga ruh dianggap tidak ada karena tidak bisa dijamah, ruh tidak bisa dilihat, ruh tidak bisa diukur, maka tidak ilmiah, qalbu pun tidak ada. Maka disitulah kemudian mereka bereksperimen, mencari-cari, kalau tidak ada ruh, tidak ada qalbu, lalu di mana motornya, penggerak jasad ini? Siapakah yang berpikir itu? Di manakah letak berpikir? Di manakah letak untuk kasih sayang, sikap jujur, sikap untuk qanaah, sikap untuk menerima? Itu di mana letaknya? Mereka mencari-cari, bertemulah dengan benda yang namanya otak. Otaklah dianggap sebagai motornya, karena otak gampang dilihat, terlihat ilmiah otak itu, karena ada bentuknya, ada proses yang terjadi di otak, sehingga mereka kemudian membuat teori bahwa pusat yang menggerakkan jasad adalah otak, karena otak itu ilmiah, otak bisa dilihat, diraba dan diteliti pergerakannya, sehingga karena meniadakan qalbu, meniadakan ruh, mereka mengatakan asahlah otak kita. Otaklah yang harus dikasih suplemen. Jika otak dikasih kebaikan, dia akan keluar kebaikan. Jika otak dikasih keburukan, hasilnya pun keburukan. Maka otaklah yang harus diutamakan. Ini juga mengimbas pada pendidikan kita sekarang ini. Apa-apa dinilai dengan UAN, ujian akhir nasional. Kalau nilai baik maka anak itu baik, kalau nilai buruk maka anak itu buruk. Padahal nggak begitu. Ini pengaruh juga nih terhadap paham positivisme, materialisme. Nah, karena gampang dihitung kan, kalau ujian akhir nasional tuh gampang dilihat
potensi anak, padahal nggak begitu. Nah, paham ini kemudian mereka pegang berabad-abad, bayangkan. Paham ini mereka pegang berabad-abad. Jadi otaklah yang harus diisi, diperhatikan. Maka input itu penting bagi anak yang ingin kita hasilkan. Anak ingin insinyur, kasih banyak input matematika, ilmu-ilmu teknik, maka dia akan jadi insinyur. Kalau ingin anaknya dokter, sejak kecil kasih itu, namanya suntikan, kasih alat kedokteran, insya Allah dia akan jadi dokter. Tapi kalau bahasanya nggak insya Allah, mereka pasti, ini paham mereka pasti. Namun akhirnya sejarah membuktikan mereka keliru. Kelirunya juga oleh pengalaman mereka sendiri. Mereka bereksperimen, ternyata tidak begitu. Mereka kaget ketika ada anak pendeta dididik sejak kecil di lingkungan pendeta, tiba-tiba pas tua murtad masuk Islam. Loh, padahal mah teorinya kan harusnya kalau teori otak ini, kalau inputnya input tentang ajaran Kristen, didoktrin menjadi pendeta, anak outputnya jadi pendeta. Ini kok aneh. Banyak anak-anak pendeta dididik di lingkungan yang sangat religius, sangat Kristiani, tapi ketika besar mereka murtad. Ini nggak sedikit. Mereka kaget juga ini, para penganut paham materialisme positivisme ini, yang mengatakan otak itu adalah sumber dari semuanya, bisa menjadikan apapun dengan otak. Mereka kaget. Begitu pula di Islam juga gitu. Ada orang Islam yang murtad, ada. Kaget mereka. Lebih kaget lagi ketika mereka mengalami beberapa eksperimen yang tidak masuk akal. Mereka kaget. Ini ada eksperimen dua hal, yaitu eksperimen tentang sensasi keluar tubuh, out of body experience, dan yang kedua tentang God spot, titik Tuhan. Pernah gak mengalami ini? Pengalaman ketika tidur, tahu-tahu ruh kita keluar dari jasad. Jadi kalau ada 10 orang kumpul di ruangan ini, kumpul 10 orang, satu orang di antara kita pernah mengalami namanya out of body experience, sensasi keluar tubuh. Ya, jadi kita tidur nih, kita mengalami tiba-tiba ruh kita keluar terus melihat tubuh kita itu. Itu namanya OB. Ini sudah diteliti oleh banyak ahli di barat sana, diteliti, mereka kaget. Ini ada peristiwa manusia, ini otaknya masih ada di badan, tidur kan otak masih nempel di badan, ya. Tapi kok ada yang keluar, mereka bisa melihat dirinya sendiri itu. Ini apa namanya? Nggak bisa dijawab. Sampai sekarang mereka nggak bisa jawab, karena mereka mengabaikan ruh, mengabaikan kolbu. Tapi kejadian ini mereka sudah teliti. Ini eksperimen yang ilmiah. Ada kasus orang tidur tapi ruhnya keluar. Cuman nggak lepas begitu, balik lagi. Kalau lepas kan mati namanya. Masuk lagi ke dalam badan. Ini sudah diteliti. Ini apa ini? Ini apa? Kalau ternyata otak itu adalah penggerak tubuh, tapi mengapa ada bentuk kehidupan yang keluar dari badan? Sementara orang itu tidur, otaknya masih nempel di jasad. Ini apa yang keluar? Itu namanya OB. Nah, ini penelitinya. Ini adalah tokoh peneliti dari namanya OB ini, GNM Tyrrell. Ini meneliti tentang sensasi OB. Pada tahun 43 dia sudah memperkenalkan ini. Nah, ini ya ilmuwan ya yang nggak percaya dengan ruh dan kolbu. Yang kedua adalah God spot, titik Tuhan. Kalau pernah ikut pelatihan ISG, pasti pernah dapat istilah ini, God spot, titik Tuhan. God spot ini letaknya di lobus temporal, ya. Jadi ada di bagian otak ini satu titik di mana kalau itu dikasih rangsangan, titik itu akan banyak pengalaman spiritual muncul, pengalaman terhadap ibadah, sholat, puasa itu di titik ini, di titik lobus temporal. God spot ini sudah banyak bukunya, silakan cari di internet, itu banyak tentang lobus temporal. Peneliti pertama itu namanya Profesor Vilyanur Rahmachandran, ini ahli saraf dari darah India, sudah sejak tahun 97 menemukan
namanya God spot ini, titik Tuhan ini. Bahwa ternyata di dalam otak di lobus temporal itu ada tempat di mana disitulah kita menjadi religius, menjadi jahat itu di situ. Kalau orang jahat baik itu di situ letaknya. Tapi pertanyaannya ini di bawah bisa dilihat, apakah yang menggerakkan lobus temporal ini untuk merespon rangsangan dari luar? Apa? Jadi kalau lobus temporal itu merespon sesuatu rangsangan dari luar tubuh, itu apa yang menggerakkannya? Sampai sekarang belum terjawab. Belum terjawab sekarang, sampai sekarang. Karena apa? Mereka mengabaikan roh, mengabaikan kolbu. Nggak ketemu akhirnya jawabannya itu. Kalau ada titik Tuhan, mereka sepakat para ahli ini, ada God spot itu, ada titik Tuhan di lobus temporal. Tapi lobus temporal itu bisa bergerak. Siapakah yang menggerakkan? Apa yang menggerakkan lobus temporal ini? Sampai sekarang belum terjawab juga. Karena mereka mengabaikan roh, mengabaikan kolbu. Islam telah menjawab, saya ulangi dari hadis pertama sudah menjawab. Nah, kalau Islam menjawab, bagaimana ilmuwan modern menjawabnya? Ternyata alhamdulillah, sebagian mereka sudah menyadari bahwa otak itu bukan pusat yang menggerakkan jasad. Mereka meneliti sebuah gerakan otak yang disebut dengan plastisitas. Penemunya adalah William James. Silakan di search di internet William James. Ini seorang psikolog eksperimental dari Amerika Serikat. Dia mengatakan dengan teori plastisitasnya bahwa saraf-saraf otak yang rusak itu bisa sembuh. Bapak, Ibu, kalau punya saudara kena stroke, bisa sembuh. Kalau stroke itu adalah saraf di otak terganggu yang rusak, bisa sembuh. Bisa sembuh dengan teori ini, teori plastisitas. Ini ilmiah, temuan terakhir dari pakar-pakar neurolog, bukan neuroscience ya, beda antara neurolog dengan neuroscience. Pakar-pakar ahli saraf sudah menemukan bahwa otak yang rusak itu bisa kembali baik, bisa kembali sembuh. Pertanyaannya, siapakah yang menyembuhkan otak itu? Dari penelitian ini kemudian ditemukan bahwa ada pusat kecerdasan yang ternyata menggerakkan saraf-saraf di otak. Otak itu bisa berkembang, yang rusak bisa sembuh, yang tidak bisa lagi tumbuh bisa tumbuh. Itu namanya teori plastisitas dan ini sudah teruji secara kedokteran saraf, sudah membuktikan teori ini. Jadi otak ini bisa mengalami proses perubahan karena dua hal. Hal pertama adalah adanya rangsangan atau aktivitas eksternal. Ya, misalnya ketika ada suara, otak merespon, itu berkembang. Anak kecil diajarkan, itu kan ada proses input dari luar, berkembang otaknya karena ada proses eksternal yang masuk, aktivasi eksternal. Tapi juga ini penelitian menarik dari teori beliau ini, ada aktivitas mental internal yang juga bisa membuat otak menjadi lebih baik. Otak kemudian bisa mengalami perbaikan-perbaikan, bisa berkembang. Misal karena dia kafir ya, bukan Islam, belum Muslim, dia mengatakan itu dengan berpikir dan bermain piano. Padahal Islam mengatakan aktivitas internal yang terdahsyat adalah zikir. Inilah KLP. Inilah metode KLP. KLP itu adalah singkatan dari pemrograman kolbu berbasis bahasa. Bahasa di sini adalah zikir. Nah, di buku ini diulas bahwa Bapak, Ibu-ibu atau saudara yang punya penyakit stroke, gangguan di saraf karena otak ada yang saraf terganggu, berzikirlah. Berzikir adalah satu bentuk aktivitas internal yang lebih dahsyat dari bermain piano, dari berpikir. Itu zikir. Zikir itu membersihkan kolbu, itu jelas hadisnya.
Zikir itu membersihkan kolbu yang kotor. Kolbu yang kotor bersihkan dengan zikir. Zikir menurut teori plastisitas adalah aktivitas internal yang mampu merecovery saraf-saraf di otak sehingga otak merespon dan menggerakkan jasad-jasad yang salah, saraf-saraf yang rusak. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Inilah KLP. Sebuah temuan yang sebenarnya sudah lama tapi dikembangkan kembali dan dibenarkan oleh temuan-temuan modern. Jadi Bapak-Bapak sekalian, hadirin jamaah salat Jumat yang Allah rahmati, bahwa Islam sudah sejak dulu memberikan panduan, memberikan pengetahuan kepada kita semua bahwa kita adalah bukan makhluk jasad, kita adalah makhluk ruh. Ibarat komputer, main prosesornya itu adalah kolbu. Kolbulah yang menggerakkan kita untuk duduk betah sekarang ini, kolbu, bukan otak. Kolbu yang rusak nggak akan pernah bisa menggerakkan kita ke masjid. Kolbu yang rusak akan menyuruh kita untuk malas, nggak puasa, nggak mau ke masjid. Itu kolbu yang rusak. Kita pernah dulu mungkin masih tahu istilah hati nurani. Ada bisikan di hati, jangan ke sana. Ada bisikan hati, kalau rusak nih, nyolong aja. Itu bini orang, sikat. Itu duit, korup. Itu ada bisikan hati, itu hati yang rusak. Bukan otak itu yang menyuruh. Hati nurani istilahnya. Kolbu itu hati nurani, rasakanlah itu. Jika kita sudah kehilangan hati nurani, gak ada suara-suara lagi, gak ada lagi suara-suara hati itu, hati-hati, jangan-jangan hati kita sudah rusak. Kalau masih ada yang bisikan, ayo bangun, jangan tidur aja nih, udah waktunya Jumatan, mandi ke masjid. Kalau ada suara itu, itulah kolbu yang hidup. Main prosesornya masih bagus itu. Nah, untuk menjaganya itu tidak lain dengan zikir. Afdhalul zikri la ilaha illallah. Rasulullah bersabda kan, jaddidu imanakum. Jaddidu imanakum, perbaharilah iman kamu sekalian. Sahabat bertanya, kaifa nunajidu imanana, gimana Rasulullah cara kami supaya iman kami itu selalu bagus, selalu baru? Faksiru la ilallah qaulan la ilallah, perbanyaklah ucapan la ilaha illallah. Itu cara merawat main prosesor kita, kolbu kita. Percayalah, kolbu yang hidup makin dia dibersihkan dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, makin dia bersih, makin kita akan terjaga. Mau langkah ke sana, jangan, itu gak bagus, itu tempat, itu maksiat. Dia bergerak sendiri kaki, ya nggak jadi. Tangan mau curi, jangan, itu barang haram itu punya orang lain, itu jangan diambil, nggak jadi. Itu digerakkan oleh siapa? Kita sebut dengan hati nurani, kolbu. Itulah dahsyatnya satu mudghah dalam diri kita, yang jika itu adalah baik semua apa yang kita lakukan, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kalau rusak juga diri kita, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ayatnya sangat jelas. Lihat Quran surat Al-Hajj ayat ke-46. Ini adalah sebuah bukti, sebuah aksioma, bukan sekedar teori, sebuah aksioma. Aksioma itu hujah tak terbantahkan bahwa kolbulah yang harus terus dijaga oleh diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha au azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai kolbu yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta,
Tetapi yang buta itu ialah kolbu yang di dalam dada. Main prosesornya buta jadi manusia. Apa jadi sikat, yang haram jadi halal, yang halal nggak jelas lagi mana yang halal mana yang haram. Saudara hadirin sekalian, di manakah kolbu itu? Kolbu itu adanya di jantung. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan bahwa di dalam jantung itu ada jantung yang ruhani, jantung yang tidak terlihat. Itulah kolbu. Maka dalam bahasa Arab, kolbu itu ya kolbu. Kalau hati itu kibdun. Jadi ini salah kaprah juga ini. Di kita itu kalau hati itu ya hati nurani, padahal hati itu liver. Jadi gunakanlah bahasa yang benar, kolbu itu. Karena kolbu itulah kolbu ruhani. Demikian saja bedah buku kita siang hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, bahwa kita berpuasa, nahan lapar, nahan haus, itu sebenarnya supaya kolbu kita hidup. Kalau kolbu hidup itu, insya Allah kita akan menjadi baik. Berpuasa itu untuk mengetuk pintu surga. Kalau kenyang itu sulit, karena kolbu menjadi tidak terang. Kalau banyak makan, maka dengan kita berpuasa ini sebenarnya untuk kita juga supaya kolbu kita makin baik, makin bercahaya. Buku ini ada di bawah, kalau berminat silakan untuk mendapatkannya. Rp35.000 untuk uang infaknya, tapi insya Allah memberikan banyak pemahaman, banyak hal ini memberikan kejelasan, dan kita akan tahu tentang diri kita ini apa sebenarnya, bahwa kita adalah makhluk ruhani yang berpusat di kolbu. Maka jagalah kolbu kita. Silakan kalau ada yang ingin tanya jawab, saya kasih waktu 3 penanya saja. Silakan Ustaz. Ya, sebutkan nama dan pertanyaannya yang singkat-singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 5 menit kali bisa? Ya, silakan. Sebagai orang yang beriman, tentu kita sami'na wa ata'na. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi itu ada dasarnya, ada hadis dan ada ayatnya, bahwa kalbulah yang menggerakkan semua apa aktivitas kita. Saya berikan contoh, ada anak yatim, ibu menolong anak yatim, yang bergerak hati apa otak? Tentu hati, yang merasa kasihan. Jadi memang hatilah yang membuat kita semua aktivitas itu. Kalau berhubungan dengan Allah, sebenarnya hati yang berhubungan, bukan otak. Makanya Allah itu memberikan hati itu, kalau di istilah laptop, microchip. Apa namanya? Kalbu itu prosesor. Kalbu itu microchip. Itu langsung kepada laptopnya Allah di Lauhin Mahfud. Berbuat apa saja kita itu langsung ada. Yang seluruh umat manusia berapapun miliaran, karena maha kuasanya Allah, laptopnya tergambar di sana. Apapun yang tersembunyi itu langsung Allah tahu. Apa yang tersembunyi di dalam isi hati kita. Makanya kalau orang udah meninggal ya putus. Ya. Hanya 3 yang bisa menolong kita: amal jariyah, sedekah, dan anak yang soleh. Jadi microchip itu yang di dalam kalbu itu langsung kepada Allah. Kalau ada malaikat disuruh mencatat keburukan dan kebaikan, itu hanya Allah nyuruh lu, daripada lu nganggur, udah lu catat tuh. Gitu sebenarnya Allah udah tahu. Malaikat yang disuruh mencatat itu hanya sekedar, kamu daripada nganggur lah, lu sana catat. Setiap manusia ada katanya malaikat di kiri kanan ya. Itu hanya tugas
tugas seorang malaikat, tapi Allah sudah tahu melalui kalbu tadi. Jadi saya bukannya pesan sponsor atau di calling oleh Pak Ustadz, menguatkan. Dan saya insya Allah akan membeli bukunya, karena saya juga semakin kita dalami Islam itu semakin yakin kita. Jadi banyak baca buku, banyak. Saya sendiri tadi beli buku, baru aja beli buku tuntunan sholat, panduan sholat 4 mazhab. Itu ada, saya punya buku. Jadi uang-uang yang rezeki kita ini jangan malas beli-beli buku seperti itu. Insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. 2 lagi, satu bapak. Mohon pertanyaan ya, dan langsung saja ke inti pertanyaannya. Silakan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa nanti hadirin yang jawab. Bantu saya, karena nggak semua orang tahu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya juga ini baru dengar. Sebenarnya saya dulu pernah, kan saya juga jurusan IPA dulu, bahwa segala pusat gerakan itu pasti ada di otak. Dan pernah juga saya baca di perpustakaan bahwa kuantum otak yang berhubungan dengan hadis itu, bahwa ada segumpal daging, kalau baik-baik semua. Jadi dia mengambil contoh bahwa coba kalau orang gila itu kan, orang gila itu kenapa nggak diterima amalnya, nggak diterima karena otaknya rusak. Dia ngambil contoh itu secara konkret, bahwa yang dimaksud dengan hadis ini menurut dia itu adalah otak. Bahwa dia ngambil contoh tadi itu, bahwa orang gila itu apa yang rusak otaknya. Jadi segala aktivitas dia nggak diterima oleh Allah karena dia rusak otaknya itu. Jadi amal dia yang dia lakukan ke orang, apa dia mukul ke orang, dia nggak dihitung karena dia rusak aktivitas otaknya itu. Jadi dia ngambil contoh bahwa pernah Imam Syafi'i kalau nggak salah, bahwa dia karena dia melihat paha apa gitu lupa ininya hafalannya. Ya. Nah, terus dia bilang bahwa yang berfungsi menjadi hafalan itu kan otak dianya gitu. Nah, jadi dia menghubungkan dengan tadi ini God spot. Nah, saya juga pernah baca God spot itu, bahwa orang barat memang dia di God spot itu memang adanya di otak. Bahwa dia nggak perlu kita berdoa, asal otak kita berhubungan dengan Allah, dia akan segala apa yang kita inginkan pasti akan tercapai gitu. Dan pernah saya ikut di sini mengikuti entrepreneur, tapi ada di ini tambahan bahwa kuantum pikiran. Ya. Jadi hubungannya dengan kuantum pikiran itu ada juga di otak. Jadi baru saya dengar, tapi insya Allah saya mau beli bukunya untuk membandingkan apa yang pernah saya baca. Mudah-mudahan insya Allah saya mau beli buku ini. Ya. Jadi ada 2 versi bahwa kolbu itu adalah otak. Ya. Menurut tafsirnya, karena ada juga bilang jantung. Ya. Bahkan ada selama ini kita dengarnya hati. Tapi yang udah jelas bahwa kolbu ya jantung, tapi ada 2 versi bahwa ya otak. Jadi tapi saya baca itu memang menjurus ke otak itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya coba tanggapi sebentar sedikit keterangan. Yang lebih berbahaya itu Pak, orang waras atau orang gila? Kalau orang gila mungkin dia rugi sendiri deh. Tapi kita lihat ternyata banyak orang waras bikin rugi. Lebih bahaya lagi orang waras itu. Pinter, S3, punya jabatan, korupsi. Berapa banyak orang menderita itu. Pinter, kaya, tapi orang lain dizolimin. Lebih bahaya mana? Ini bicara sekedar satu bentuk. Ini gila itu apa, waras itu apa. Kadang-kadang kita harus kembali merenungkan makna gila dan waras itu. Kemudian bicara tentang orang gila itu otaknya rusak apa enggak? Silakan Pak datang ke rumah sakit jiwa, lihat orang gila, lihat saraf-sarafnya, periksa lah. Apakah enggak berfungsi aliran darah di saraf-sarafnya itu? Apakah enggak bergerak itu? Sama. Lalu apa yang rusak? Silakan jawab sendiri. Kalau saya kolbunya rusak, ruhnya sedang rusak. Kalau saya
Silakan Pak, pertanyaan ketiga. Kembali kita definisikan lagi apa itu waras atau itu gila. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan, Bapak mengatakan kalbu ya Pak ya. Iya. Tapi saya tanyakan apa kalbu atau diri Pak? Iya. Ya, kalau saya mengatakan diri yang jaga Pak. Iya. Nah, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya diri dengan kalbu Pak? Iya. Pertanyaannya Iya. Pak ya, apa bedanya diri dengan kolbu? Kolbu, ya. Nafs dan kolbu. Iya. Ya Pak ya. Iya. Kalau kalbu aja dijaga, Iya. jasad pun tidak. Iya. Ya, Betul. ya itulah. Ada kesalahan, maafnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan terakhir. Nanti kalau nggak puas, ada yang nanya lagi setelah kita tutup dulu, ya Pak. Ini yang terakhir atau ya keempat deh terakhir. Nanti jawabnya sekalian aja. Kolbu dan nafs. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami tanyakan di sini tadi sempat menyinggung masalah otak atau hati. Kami minta perbedaan antara daya kerja daripada otak manusia dengan otak hewan, dan juga hatinya manusia dengan hewan itu daya kerjanya, perbedaan di situ apa? Ya. Begitu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena waktu juga yang batasi, saya tidak akan jawab tuntas. Ini pertanyaan terakhir, jawabannya bisa 2 jam. Karena kajiannya kajian lintas bidang ilmu ini. Untuk yang pertanyaan ketiga, bahwa nafs dengan kolbu. Kolbu itu pusatnya ruh. Nafs itu berada dari ujung kaki sampai ujung kepala, meliputi badan kalau nafs itu. Tapi main prosesor itu di kolbu. Ya, pusat kecerdasan. Nah, nanti bahas tentang nafs juga bisa berbab-bab. Saya akan bahas. Silakan nanti akan ada narasumber lain yang akan bahas tentang kolbu dan nafs, atau nanti saya akan minta sesi berikutnya karena ini cukup panjang. Ya, tapi yang jelas bahwa di dalam nafs itu pusatnya nafs itu kolbu. Jadi ada terminologi nafs, jiwa, dan pusatnya jiwa itu di kolbu itu sebagai main prosesor daripada jiwa. Untuk yang terakhir, itulah perbedaan antara manusia dengan hewan. Ya, otak manusia, otak hewan itu selain strukturnya yang berbeda secara fisik, jelas berbeda, fungsi-fungsi dari struktur otak binatang dan manusia juga beda. Itu sudah Allah ciptakan seperti itu, built in. Ya, Allah ciptakan manusia dengan perbedaan yang khas dengan makhluk lainnya. Juga masalah ruh dan kolbunya itu sendiri berbeda. Untuk tahu bedanya lagi, ini butuh jawaban yang enggak sebentar, harus berjam-jam. Tapi yang jelas insya Allah di buku ini akan bisa terjawab. Apalagi pertanyaan ketiga ini ada jawabannya di sini, antara kolbu dan nafs. Saya hanya menjawab aja bahwa nafs kita itu dari ujung kaki meliputi seluruh badan kita. Tapi intinya nafs itu adalah kolbu. Intinya jiwa itu di kolbu. Intinya roh itu di kolbu. Apa bedanya roh dengan jiwa? Nah, di sini ada penjelasannya lebih rinci. Tapi untuk jawaban umum seperti itu. Nggak puas, silakan baca buku ini, insya Allah ada jawabannya, dan nanti akan dibahas lagi. Kalau saya dikasih kesempatan, saya akan bedah habis-habisan, tuntaslah supaya nggak penasaran antara bedanya ruh, nafs, kolbu itu apa, fungsinya apa, kaitannya apa. Itu nanti kita bedah di bab berikutnya. Demikian, saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Jika nggak puas, saya juga mohon maaf karena keterbatasan saya selaku manusia. Mari kita tutup sama-sama bedah buku pada Jumat pertama di bulan Ramadan ini dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.